Pernah nggak kamu lihat seorang perempuan yang kelihatannya baik-baik saja di depan keluarganya? Dia senyum, dia menjawab obrolan seperlunya, dia duduk manis di meja makan. Tapi begitu pulang ke rumah, dia masuk kamar, tutup pintu, lalu nangis sendirian. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia terlalu baper, tapi karena hari itu, sekali lagi, dia dengar pertanyaan yang sama. Belum ngisi juga. Kapan kasih cucu? Sudah periksa belum? Jangan-jangan masalahnya ada di kamu. Dan yang paling sakit kadang bukan pertanyaannya. Yang paling sakit adalah siapa yang ngomong. Mertua, keluarga sendiri, orang-orang yang seharusnya jadi tempat teduh, malah jadi sumber tekanan. Rahimnya sudah terasa kosong, sekarang hatinya juga ikut dikosongkan. Dan di titik itu, seorang perempuan bisa mulai bertanya, Tuhan, Engkau lihat enggak? Kenapa aku yang harus ngalamin ini? Apakah aku kurang beriman? Apakah aku sedang dihukum? Apakah nilai diriku sekarang cuma diukur dari anak yang belum aku punya? Kalau kamu pernah ada di posisi itu, atau mungkin sedang ada di posisi itu sekarang, video ini untuk kamu. Hari ini, kita mau bicara soal topik yang sensitif, sangat nyata, dan sering dipendam dalam diam. Rahim kosong, mertua marah. Tapi kita nggak akan bahas ini dengan sudut pandang gosip keluarga. Kita mau lihat ini dalam terang firman Tuhan. Karena manusia bisa salah menilai, tapi Tuhan tidak pernah salah melihat. Alkitab ternyata tidak asing dengan luka seperti ini. Alkitab tidak menutup mata terhadap air mata perempuan yang belum punya anak. Alkitab juga tidak meremehkan rasa malu, rasa gagal, rasa tertolak yang sering menempel pada penantian panjang. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak pernah memperlakukan perempuan yang mandul seolah-olah dia manusia gagal. Mari kita masuk pelan-pelan. Kadang orang meremehkan luka ini. Mereka bilang, sudahlah, santai saja. Belum waktunya, jangan dipikirkan terus. Atau, iya nanti juga ada jalannya. Masalahnya bukan cuma isi kalimatnya. Masalahnya adalah, seringkali itu diucapkan tanpa benar-benar menghormati luka yang sedang terjadi. Di dalam Alkitab ada Hana. Dan kisah Hana ini penting sekali untuk topik kita. 1 Samuel 1 ayat 6 berkata, madunya selalu menyakiti hatinya untuk menimbulkan sakit hatinya, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan baik-baik, Hana tidak cuma sedih karena belum punya anak, Hana juga disakiti oleh orang di sekitarnya. Jadi penderitaannya double. Ada luka karena rahimnya kosong, ada luka karena hatinya terus ditusuk. Dan bukankah ini juga yang sering terjadi hari ini? Seorang perempuan bukan cuma berjuang secara fisik, bukan cuma berjuang secara medis, tapi juga berjuang secara emosional, secara sosial, secara relasional. Dia menghadapi pertanyaan, dia menanggung tatapan merendahkan, dia menahan komentar, dia hidup di bawah perbandingan. Dan seringkali dia harus tetap terlihat kuat di tempat yang justru membuat dia makin rapuh. Lalu 1 Samuel 1 ayat 7 bilang, bahwa ini terjadi dari tahun ke tahun. Artinya ini bukan luka sekali lalu selesai. Ini luka berulang, luka menumpuk, luka yang datang lagi, dan lagi, dan lagi. Jadi kalau ada perempuan yang kelihatan makin sensitif, makin gampang nangis, makin malas datang ke acara keluarga, jangan buru-buru bilang dia lebay. Bisa jadi dia sudah terlalu lama menahan sakit. Dan firman Tuhan menunjukkan bahwa luka seperti ini tidak kecil di mata Allah. Ini harus ditegaskan. Di banyak keluarga, secara diam-diam, seorang istri sering dinilai dari satu hal. Apakah dia sudah memberi anak atau belum? Kalau cepat hamil, dipuji. Kalau belum hamil, dipertanyakan. Kalau lama, dicurigai. Kalau bertahun-tahun belum ada anak, mulai dianggap kurang. Tapi itu bukan cara Tuhan memandang manusia. Ya,
Alkitab memang mengajarkan bahwa anak adalah berkat. Seperti yang Mazmur 127 ayat 3 katakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Betul, anak adalah anugerah, anak adalah berkat, anak adalah karunia. Tapi justru karena anak adalah anugerah, anak tidak boleh dijadikan alat untuk menghakimi orang lain. Dengar ini baik-baik sobat. Kalau anak adalah anugerah, maka belum menerima anugerah itu bukan berarti seseorang kehilangan martabatnya. Seorang perempuan bukan mesin reproduksi. Seorang istri bukan alat penerus nama keluarga. Dia adalah pribadi. Dia diciptakan menurut gambar Allah. Dia punya martabat, dia punya nilai, dia punya jiwa. Dan pernikahan bukan pertama-tama soal memuaskan ekspektasi keluarga besar. Pernikahan adalah ikatan kudus antara suami dan istri. Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya setelah menikah, suami tidak boleh membiarkan suara orang tuanya lebih berkuasa daripada perlindungan terhadap istrinya. Kalau seorang istri terus dihina oleh keluarga suaminya, dan suaminya diam, itu bukan netral. Itu menyakitkan. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya, melindungi istrinya, berdiri di samping istrinya, bukan membiarkan istrinya bertarung sendirian melawan tekanan keluarga. Mari kita jujur, keinginan punya cucu itu bisa dipahami. Itu manusiawi, itu wajar. Tapi sesuatu yang wajar bisa menjadi tidak sehat kalau tidak diserahkan kepada Tuhan. Saat keinginan berubah jadi tuntutan, tuntutan berubah jadi tekanan, tekanan berubah jadi hinaan, di situ hati sudah melenceng. Banyak orang merasa, kan saya cuma ngomong, kan saya cuma kasih saran, kan saya cuma kecewa. Tapi firman Tuhan berbicara sangat serius soal lidah. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah bisa jadi pedang, kalimat bisa jadi tikaman, komentar bisa jadi luka yang tinggal lama. Mungkin mertua tidak pernah berteriak, mungkin tidak pernah memukul. Tapi kalau setiap pertemuan selalu ada sindiran, selalu ada perbandingan, selalu ada nada menyalahkan, itu tetap melukai. Dan itu bukan hal kecil. Dalam hidup Kristen, usia tidak otomatis membuat seseorang benar. Status orang tua tidak membuat kata-kata kasar jadi suci. Semua orang, termasuk orang tua dan mertua, tetap dipanggil untuk bertobat dan tunduk pada firman Tuhan. Jadi mari kita jujur, mertua yang terus melukai menantunya dengan isu anak sedang berdosa dengan lidahnya. Kalimat ini keras, tapi memang perlu dikatakan. Karena terlalu banyak luka yang selama ini dibungkus dengan alasan. Namanya juga orang tua, namanya juga pengen cucu, namanya juga perhatian. Tidak, kalau itu melukai, itu harus dihentikan. Ini bagian yang sangat menghibur. Waktu Hana sudah tidak kuat lagi, dia datang kepada Tuhan. Bukan dengan citra kuat, bukan dengan topeng rohani, bukan dengan kata-kata indah. Dia datang dengan hati yang pecah. 1 Samuel 1 ayat 10 berkata, dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya suka sekali bagian ini, karena bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak anti terhadap air mata. Tuhan tidak berkata, kalau kamu beriman, kamu jangan nangis. Tuhan tidak berkata, kalau kamu rohani, kamu harus selalu tenang. Tidak. Dalam kitab suci, tangisan yang jujur justru sering menjadi doa yang paling dalam. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau hari ini kamu adalah perempuan yang merasa tidak dimengerti siapa-siapa, dengarkan ini. Tuhan melihatmu. Dia melihat malam saat kamu tidak bisa tidur. Dia melihat momen ketika kamu pura-pura senyum di depan orang. Dia melihat saat kamu pulang dari acara keluarga dengan dada sesak. Dia melihat saat kamu dengar bayi orang lain tertawa, lalu kamu ikut menangis di dalam hati. Tuhan lihat semua itu. Dan dalam iman Kristen yang sehat, kita percaya Tuhan bukan cuma tahu data hidupmu,
Tuhan mengenal dukamu. Ini juga penting sekali. Banyak orang terlalu cepat menafsirkan penderitaan. Begitu lihat ada masalah, langsung bilang, pasti karena dosa, pasti kurang iman, pasti ada kutuk. Tapi cara berpikir seperti itu tidak sejalan dengan sikap Kristus. Dalam Yohanes 9 ayat 1-3, saat murid-murid melihat orang yang buta sejak lahir, mereka bertanya, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Artinya apa? Yesus menolak kebiasaan manusia yang terlalu cepat menghubungkan penderitaan dengan kesalahan pribadi tertentu. Jadi waktu ada pasangan belum punya anak, kita tidak punya hak untuk sok tahu membaca rahasia Allah. Kita tidak berhak menuduh, kita tidak berhak menambah luka dengan teori rohani yang kejam. Tidak semua penantian adalah hukuman. Tidak semua kesedihan adalah tanda Tuhan menjauh. Tidak semua rahim yang kosong berarti hati itu ditolak oleh Tuhan. Kadang kita memang tidak tahu semua alasannya. Dan disitulah kita dipanggil untuk rendah hati. Dalam iman yang sehat, lebih baik kita menangis bersama orang yang menderita daripada bicara seolah-olah kita tahu semua maksud Allah. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Perhatikan sobat, firman tidak berkata, hakimilah orang yang menangis. Firman juga tidak berkata, desaklah orang yang menangis dengan solusi. Firman berkata, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya masuklah ke dalam penderitaan mereka dengan kasih. Duduk bersama mereka, dengarkan mereka. Kurangi komentar, kurangi rasa ingin tahu yang tidak perlu, kurangi nasihat yang dingin. Karena seringkali orang yang terluka tidak butuh kuliah. Mereka butuh pelukan, mereka butuh kehadiran, mereka butuh hati yang lembut. Bagi mertua yang mungkin menonton ini, izinkan saya bicara dengan hormat tetapi tegas. Menantu perempuan Anda bukan alat untuk memenuhi harapan keluarga Anda. Dia bukan wadah yang boleh ditekan seenaknya. Dia bukan objek komentar keluarga. Dia adalah manusia. Dia punya hati. Kalau Anda sungguh mengasihi anak Anda dan pasangannya, jadilah teduh. Jangan jadi badai. Sekarang saya ingin bicara langsung kepada perempuan yang mungkin sedang menangis saat mendengar ini. Dengar saya baik-baik. Kalau rahimmu masih kosong, hidupmu belum tentu kosong. Kalau kamu belum jadi ibu, martabatmu tidak hilang. Kalau penantianmu belum selesai, kasih Tuhan kepadamu tidak berkurang. Jangan biarkan suara keluarga lebih keras daripada suara Tuhan. Jangan biarkan sindiran orang menjadi identitasmu. Jangan biarkan rasa malu mengambil tempat yang seharusnya diisi oleh kebenaran firman. Kamu tetap berharga, kamu tetap dilihat, kamu tetap dikasihi, kamu tetap manusia utuh di hadapan Allah. Dan ya, kamu boleh menangis, kamu boleh berduka, kamu boleh bergumul, kamu boleh mencari pertolongan medis, kamu boleh mencari pendampingan, kamu boleh jujur bahwa ini berat. Iman bukan berarti menolak kenyataan, iman berarti membawa kenyataan itu kepada Tuhan. Kalau kamu adalah istri yang sedang ada di musim ini, lakukan 3 hal. Pertama, bawalah lukamu kepada Tuhan dengan jujur. Jangan pura-pura kuat. Doa yang jujur lebih indah daripada topeng yang rapi. Kedua, berbicaralah dengan suamimu. Jangan pikul semuanya sendirian. Suami harus tahu bahwa luka ini nyata. Ketiga, jangan percaya semua suara di sekitarmu. Tidak semua opini keluarga adalah kebenaran. Tidak semua komentar orang adalah suara Tuhan. Kalau kamu adalah suami, ini waktunya kamu berdiri di samping istrimu. Kasihi dia, lindungi dia, bela dia dengan hormat. Jangan biarkan dia merasa sendirian di dalam pernikahan. Kalau kamu adalah mertua, tanyalah dengan jujur. Apakah kehadiran saya membuat mereka lebih damai atau justru lebih tertekan? Dan kalau kamu adalah keluarga atau teman, belajarlah menahan mulutmu. Tidak semua pertanyaan perlu ditanyakan. Tidak semua rasa penasaran harus diucapkan. Kadang kasih justru terlihat dari kata-kata yang kita tahan.
Jadi sobat, rahim kosong memang bisa membuat hati terasa sepi. Tapi yang sering membuat luka itu jauh lebih berat adalah ketika sepi itu bertemu dengan kemarahan, tekanan, dan penghinaan dari keluarga sendiri. Hana pernah ada di tempat itu. Dia menangis, dia berdoa, dan Tuhan melihat. Hari ini pun Tuhan masih melihat. Dia melihat perempuan yang lelah menjawab pertanyaan yang sama. Dia melihat istri yang takut hadir di acara keluarga. Dia melihat hati yang pecah karena sindiran. Dia melihat suami yang bingung. Dia melihat rumah tangga yang sedang ditekan oleh ekspektasi orang lain. Dan kabar baiknya adalah ini. Tuhan dekat kepada orang yang remuk hati. Jadi, jangan ukur kasih Tuhan dari komentar mertuamu. Jangan ukur nilai dirimu dari jumlah anak yang belum kamu punya. Dan jangan baca penantianmu seolah-olah Tuhan sudah meninggalkanmu. Manusia mungkin tidak mengerti, tapi Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan tetap dekat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap perempuan yang sedang menanggung luka ini. Luka karena penantian, luka karena tekanan, luka karena kata-kata keluarga, luka karena merasa dipersalahkan. Dekatlah kepada mereka yang patah hati. Kuatkan setiap suami supaya belajar melindungi istrinya dengan benar. Lunakkan hati setiap mertua dan keluarga yang selama ini melukai dengan lidah mereka. Ajari kami untuk punya belas kasihan, bukan penghakiman. Dan biarlah firman-Mu berbicara lebih keras daripada semua tuntutan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jika kamu diberkati, bagikan kepada mereka yang kamu kasihi. Di video berikutnya kita akan bahas satu pertanyaan yang juga sangat penting. Apakah perempuan yang belum punya anak berarti sedang kurang diberkati Tuhan? Karena banyak orang diam-diam percaya itu, padahal firman Tuhan tidak sesederhana itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.